wabarakatuh. Hello everyone, dalam video ini kita akan membahas prinsip Bernoulli, bagaimana prinsip ini ditemukan, serta penerapannya dalam kehidupan dan pembelajaran IPA. Teman-teman, pernah nggak sih mikir gimana cara pesawat yang masanya sangat besar bisa terbang di udara? Nah, salah satu caranya karena ada prinsip Bernoulli. Bayangin, kamu lagi dibonceng saat naik motor dan merentangkan tangan seperti sayap pesawat saat kecepatan motor lebih cepat, maka kamu akan merasakan angin yang lebih kencang menerpa tangan, bukan? Nah, kalau kamu miringin tanganmu agak ke atas, maka tangan tadi akan seolah terangkat ke atas juga. Contoh ini mirip seperti ketika pesawat berhasil terangkat terbang ke udara. Sayap pesawat yang berbentuk seperti airfoil didesain supaya udara yang mengalir di atasnya lebih cepat daripada udara yang ada di bawahnya. Ini sejalan dengan prinsip Bernoulli, di mana ketika udara di atas sayap bergerak lebih cepat, maka tekanan di atas sayap tersebut akan lebih rendah daripada tekanan di bawahnya. Nah, tekanan di bawah sayap yang lebih tinggi inilah yang menciptakan gaya angkat, sehingga dapat mengangkat pesawat untuk terbang ke atas. Gimana, semakin menarik bukan prinsip Bernoulli ini? Jadi, prinsip Bernoulli ini ditemukan oleh ilmuwan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Ia meneliti bagaimana fluida ini bergerak dalam pipa dan menemukan bahwa ketika kecepatan fluida meningkat, tekanannya akan menurun. Temuan inilah yang menjadi dasar dalam mekanika fluida dan banyak diterapkan dalam teknologi modern. Lalu, aspek filsafat yang lebih dominan pada penemuan prinsip Bernoulli adalah epistemologi, yaitu mengenai bagaimana pengetahuan ini diperoleh. Dari segi epistemologi, prinsip Bernoulli ditemukan melalui observasi dan eksperimen. Daniel Bernoulli mempelajari bagaimana kecepatan fluida mempengaruhi tekanannya dalam sistem tertutup dan terbuka, lalu menyusun teori berdasarkan hasil eksperimennya. Lalu contohnya dalam pembelajaran IPA adalah yang pertama demonstrasi sayap pesawat yang menunjukkan bagaimana udara bergerak lebih cepat di atas sayap sehingga menghasilkan gaya angkat. Lalu yang kedua pada karburator mesin yang memanfaatkan perbedaan tekanan untuk mencampur bahan bakar dan udara dalam mesin kendaraan. Lalu kalau klasifikasi prinsip Bernoulli termasuk sains, pseudosains, atau agama ya? Jawabannya termasuk sains, karena dapat dibuktikan, yaitu yang pertama bersifat empiris, didukung eksperimen dan pengamatan. Lalu yang kedua bersifat rasional, memiliki dasar matematis dan konsisten dengan hukum fisika lain, yaitu kekekalan energi, dan dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Lalu dapat diuji ulang, eksperimen seperti efek Magnus pada bola yang berputar membuktikan kebenarannya. Lalu, kenapa sih kok bukan pseudosains? Karena prinsip ini tidak didasarkan pada spekulasi atau kepercayaan tanpa bukti empiris. Lalu, kenapa kok bukan agama juga? Karena prinsip ini bukan ajaran kepercayaan, melainkan hukum fisika yang dapat diuji dan diverifikasi. Lalu untuk metode penemuan prinsip Bernoulli ini, yaitu proses penemuannya menggunakan metode ilmiah dengan tahapan yang pertama observasi. Bernoulli mengamati aliran fluida dalam pipa. Lalu yang kedua hipotesis, dugaan bahwa kecepatan dan tekanan fluida berhubungan terbalik. Lalu yang ketiga melakukan eksperimen, yaitu mengukur tekanan di berbagai titik aliran fluida. Lalu yang keempat melakukan analisis data, menemukan pola matematis yaitu persamaan Bernoulli. Yang kelima verifikasi, diuji ulang oleh ilmuwan lain dan diterapkan dalam berbagai teknologi. Lalu alasan mengapa bukan deduktif atau induktif murni, yaitu karena tidak dimulai dari teori umum melainkan pengamatan empiris. Lalu kenapa kok bukan induktif murni juga? Karena ada perhitungan matematis yang ketat, bukan hanya generalisasi. Jadi prinsip Bernoulli adalah hukum sains yang menjelaskan bagaimana fluida bergerak dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan sedikit mengenai prinsip Bernoulli. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.